Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafasili Sofia dari program studi pendidikan matematika dengan nomor induk mahasiswa 202416100008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran, yaitu media audiovisual dan media audio. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai media audio. Nah, apa sih pengertian dari media audio ini? Jadi, media audio ini adalah suatu perantara ataupun perangkat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara diperdengarkan secara langsung ataupun dimainkan, sehingga peserta didik mampu memahami materi yang sedang diajarkan melalui audio tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari media audio, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik dari media audio tersebut. Untuk karakteristiknya, yang pertama adalah mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, karena media audio ini tidak membutuhkan ruang yang luas dan bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya yang kedua adalah komunikasinya bersifat satu arah, karena dalam media audio ini tidak bisa terjadi tanya jawab ataupun interaksi, sehingga kita hanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan melalui audio tersebut. Yang ketiga, program dapat diputar atau direkam sesukanya. Jadi, dalam media audio ini, kita yang bisa mengendalikan media tersebut. Kita mau memutar ataupun memberhentikan ataupun bahkan merekam audio tersebut. Selanjutnya adalah media audio ini sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Kemudian, selain itu, media audio ini juga dapat mengembangkan imajinasi dari para peserta didik, karena dalam media audio tidak disertakan gambar ataupun visual. Peserta didik hanya bisa mendengarkan, sehingga peserta didik dapat berimajinasi sesuai dengan imajinasinya sendiri mengenai apa yang disampaikan oleh media audio tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, karakteristik dari media audio ini adalah dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Setelah kita mengetahui karakteristiknya, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai macam-macam dari media audio. Apa saja sih macam-macamnya? Yang pertama, ada media audio analog. Selanjutnya ada media audio digital. Yang pertama dulu yang akan kita bahas yaitu mengenai media audio analog. Nah, dalam media audio analog ini terdapat beberapa contoh. Contohnya ada radio, kaset audio, dan alat perekam magnetik. Selanjutnya yang kedua, mengenai media audio digital ini terdapat juga beberapa contoh seperti piringan hitam, kaset, CD dan DVD, serta MP3 ataupun musik. Setelah kita mengetahui macam-macamnya, yang terakhir yang harus kita ketahui adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari media audio ini. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, karena tidak membutuhkan ruang yang banyak dan juga dapat digunakan kapan saja. Selanjutnya yang kedua, dapat membangkitkan sistem imajinasi. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa media audio ini tidak akan menampilkan gambar, yang artinya para peserta didik dapat berimajinasi sendiri sesuai dengan apa yang mereka tangkap dari audio tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah media audio ini relatif murah dan mudah dipindahkan. Artinya, dalam proses produksinya tidak terlalu membutuhkan uang yang banyak, karena kita hanya membutuhkan suara, tidak berupa gambar, dan mudah dipindahkan. Selanjutnya adalah dapat mempengaruhi suasana. Jadi media audio ini dapat mempengaruhi suasana pada saat pembelajaran, sesuai dengan apa yang mereka putar di audio tersebut. Jika mereka memutar audio berupa sesuatu yang menyenangkan, maka proses pembelajaran pun akan menjadi menyenangkan. Sebaliknya, jika mereka memutar audio tersebut sesuatu yang menyedihkan, maka suasana pembelajaran pun akan mengikuti sesuai dengan apa yang mereka putar. Selanjutnya untuk kelebihan yang terakhir adalah memusatkan perhatian siswa. Jadi saat proses pembelajaran tersebut,
siswa akan terfokus pada apa yang mereka dengar dari audio tersebut, sehingga konsentrasi mereka akan terfokus pada satu titik. Penggunaan media audio dalam pembelajaran juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama ialah media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan dari media visual. Sebagai contoh, ketika kita mendengarkan suatu simbol pi dalam matematika, siswa yang tidak tahu mengenai simbol pi tersebut akan berpikir, apa sih sebenarnya simbol pi tersebut? Nah, sehingga dalam hal tertentu memerlukan bantuan dari media visual. Artinya siswa yang tidak memahami mengenai simbol digit tersebut akan kesulitan untuk mencerna apa yang dimaksud dari audio tersebut. Selanjutnya yang kedua dari kekurangannya ialah pengertian dikontrol melalui penguasaan pembendaharaan kata-kata. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena media ini bentuk jika ingin menampilkan simbol digit adalah abstrak, maka tingkat pengertiannya pun hanya bisa dikontrol melalui tingkatan pembendaharaan kata-kata bahasa serta susunan kalimat. Jadi tingkat pemahaman yang didapat dari media audio ini bisa diukur dengan sejauh mana siswa menguasai dari kata-kata, dari pembendaharaan kata-kata, serta susunan kalimatnya. Selanjutnya kekurangannya yang ketiga ialah memerlukan bantuan media visual, karena terkadang ada beberapa siswa yang tidak mengerti maksud dari simbol digit tersebut sehingga harus memerlukan bantuan dari media visual. Baiklah, pembahasan kedua yaitu mengenai media audiovisual. Setelah tadi kita membahas mengenai media audio, sekarang kita akan membahas mengenai media audiovisual. Yang pertama, pengertian dari media audiovisual ialah media audiovisual ini adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Jadi dalam media audiovisual ini ada dua hal, yang pertama audio, yang kedua ada visual. Jadi media audiovisual ini gabungan dari keduanya, yang mana media ini menghasilkan gambar dan juga suara. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik dari media audiovisual. Untuk karakteristiknya yang pertama ialah menghadirkan informasi dalam wujud gambar dan suara secara real. Artinya dalam media ini menghadirkan dua bentuk, yang pertama gambar dan yang kedua suara secara real, secara nyata. Selanjutnya yang kedua ialah setiap program dari audiovisual ini selalu dibatasi oleh waktu atau durasi. Artinya segala sesuatu yang ditampilkan dari media audiovisual ini selalu dibatasi oleh waktu. Contohnya, ketika kita ingin melihat video pembelajaran mengenai konsep aljabar misalnya, nah video tersebut selalu dibatasi oleh waktu, contohnya dalam waktu 5 menit. Selanjutnya yang ketiga ialah biaya produksi audiovisual relatif mahal, karena dalam audiovisual ini membutuhkan gambar dan juga suara. Yang selanjutnya ialah tahapan produksi yang sistematis. Jadi dalam memproduksi media audiovisual ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ialah praproduksi, jadi sebelum produksi. Kemudian yang kedua pada saat proses produksi. Dan yang terakhir adalah saat proses pasca produksi atau setelah dari produksi tersebut. Selanjutnya karakteristik terakhir ialah dapat ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama. Contohnya saat kita menonton televisi di saluran TV A misalkan. Nah, saluran TV A tersebut menampilkan tayangan yang artinya tayangan tersebut dapat ditonton oleh berjuta-juta orang di dunia ini dalam sekali waktu yang sama. Selanjutnya mengenai macam-macam media audiovisual. Untuk macam-macamnya yang pertama ialah mengenai audiovisual murni dan yang kedua audiovisual tidak murni. Apa sih perbedaan dari keduanya? Untuk audiovisual murni ini, suara dan gambarnya berasal dari satu sumber. Sedangkan untuk audiovisual tidak murni, suara dan gambar ini berasal dari berbeda sumber. Untuk contohnya, agar lebih jelas kita pahami dulu contohnya.
Untuk contoh dari audiovisual murni ini ialah film bersuara, video, dan televisi, yang mana gambar dan suara tersebut sama-sama berasal dari satu sumber yang sama. Untuk audiovisual tidak murni ini, contohnya ialah sound slide atau film bingkai suara. Artinya, gambar dan suara yang dihasilkan itu terdapat atau dihasilkan dari sumber yang berbeda. Pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan media audiovisual ini, yang pertama ialah dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Karena dalam media audiovisual ini bersifat 3D atau 3 dimensi, sehingga saat kita melihat tayangan dari media audiovisual tersebut seolah-olah kita juga merasakan apa yang ditampilkan dari media tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah dapat diputar berulang-ulang. Sama seperti media audiovisual ini juga dapat diputar berulang-ulang, sehingga jika para siswa kurang memahami mengenai pembelajaran yang diajarkan oleh media audiovisual ini, siswa dapat memutar video tersebut secara berulang-ulang agar ia bisa lebih memahaminya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menarik minat anak dari gambar yang dihasilkan. Biasanya, anak akan lebih tertarik jika dalam media tersebut disajikan juga gambar yang mendukung dengan materi pembelajaran. Apalagi jika gambar yang ditampilkan dapat berupa animasi, itu pasti akan lebih menarik minat siswa. Selanjutnya, dapat digunakan secara individu atau kelompok. Jadi media audiovisual ini dapat diakses ataupun digunakan baik secara individu maupun per kelompok. Selanjutnya, kelebihan yang terakhir ialah bersifat langsung dan nyata. Ini sesuai dengan sifat dari media audiovisual yang bersifat 3 dimensi, artinya bersifatnya secara langsung dan nyata. Selanjutnya, kekurangan dari media audiovisual yang pertama ialah komunikasinya bersifat satu arah. Sama seperti media audio, tidak akan ada interaksi ataupun tanya jawab antara para siswa yang mendengarkan dengan video yang ditampilkan. Selanjutnya yang kedua ialah biaya produksi yang cukup tinggi, karena dalam media audiovisual ini harus memiliki dua hal, yaitu gambar dan suara. Selanjutnya yang ketiga ialah tidak dapat diselingi keterangan saat diputar karena akan mengganggu perhatian siswa. Maksudnya, saat terjadinya pemutaran video, ketika siswa tidak paham, siswa bisa saja memberhentikan video tersebut. Akan tetapi, jika siswa keseringan memberhentikan video tersebut pada saat bagian ia tidak memahami materi, maka itu akan mengganggu konsentrasi dari siswa. Sehingga, dalam proses pembelajaran yang menggunakan media audio ataupun media audiovisual ini, para siswa harus terlebih dahulu mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan dia pelajari melalui media tersebut. Dan para guru juga harus mendampingi siswa ketika melakukan proses pembelajaran menggunakan media audio ataupun media audiovisual tersebut. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai media audiovisual dan media audio ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.